Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Biyunita Marsha dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 3. Di sini saya akan membahas materi tentang Perang Cina dan Jepang. Peta dan bendera negara Cina dan Jepang. Perang Cina-Jepang I berlangsung antara 25 Juli 1894 sampai 17 April 1895. Pertempuran ini terjadi karena konflik Jepang dan Cina yang memperebutkan kendali atas Korea. Pada mulanya, Jepang dan Cina merupakan dua negara yang menjalin persahabatan, baik secara resmi melalui utusan-utusan maupun secara tidak resmi dengan hubungan perdagangan yang sudah ada sejak dinasti Ming. Namun, hal ini berubah saat terjadi pembaruan di Jepang pada akhir abad ke-19 atau disebut Restorasi Meiji yang berhasil membangun negara ini menjadi lebih kuat. Dengan semakin maju dan kuatnya Jepang, negara ini berambisi menguasai daerah-daerah di sekitarnya, termasuk Korea, yang kemudian memicu Perang Cina-Jepang I. Penyebab Perang Cina-Jepang I. Sebab umum. Pada Perang Sino-Jepang pertama, Korea diperebutkan karena dianggap bisa menjadi batu loncatan bagi Jepang untuk masuk ke daerah Manchuria dan Cina, serta daratan Asia yang lain. Saat itu, Cina telah merampas kemerdekaan Korea dan menutup daerah itu bagi Jepang. Hal inilah yang membuat Jepang merasa harus menghancurkan Cina dulu sebelum memasuki daerah lainnya. Selain itu, Korea merupakan negara yang kaya akan bahan mentah untuk industri sehingga Jepang tertarik untuk menguasainya, karena juga bisa dijadikan sebagai tempat pemindahan atau penampungan sebagian penduduk, karena saat itu Jepang telah padat. Sebab khusus, latar belakang konflik Cina dan Jepang secara khusus disebabkan oleh pemberontakan Tonghak dan di Korea. Teman-teman tahu nggak sih apa itu Tonghak? Tonghak adalah sebuah partai konservatif yang menganut ideologi campuran antara Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme. Pemberontakan ini merupakan perang antara golongan konservatif dengan golongan progresif. Pada waktu itu, golongan konservatif meminta bantuan ke Cina, sedangkan golongan progresif meminta bantuan ke Jepang. Karena alasan tersebut, Cina dan Jepang sama-sama mengirim pasukannya ke Korea, yang berhasil memadamkan pemberontakan Tonghak. Namun, Cina dan Jepang sama-sama tidak mau menarik kembali pasukannya dari Korea, yang membuat hubungan keduanya pun menjadi tegang. Melihat permasalahan ini, Rusia yang juga mempunyai kepentingan ekspansi ke Asia mengancam akan turun tangan apabila Cina dan Jepang tidak menarik pasukannya dari Korea. Perseteruan Songwan 29 Juli 1894. Jepang melakukan penyerangan mendadak terhadap Cina di Teluk Hasan. Cina pun merusak jalan, jembatan, dan membuat parit untuk menghalangi tentara Jepang yang bergerak menuju Songwan. Namun, langkah itu tetap bisa diatasi Jepang dengan meledakkan meriam di parit yang dibuat Cina. Perang di Songwan pun dimenangkan Jepang. Perseteruan Pyongyang 15 September 1894. Kota Pyongyang dengan kondisi geografis dikelilingi oleh sungai Daedong dan bukit. Sebenarnya, menguntungkan Cina karena Jepang sulit untuk menembus daerah itu. Namun, ternyata Jepang mampu sampai di Pyongyang dan merampas perbekalan makanan serta persenjataan Cina. Akibatnya, Cina semakin mudah untuk dipukul mundur menuju daerah Iwiju dan Jepang berhasil bergerak ke sungai Yalu. Pada pertempuran sungai Yalu, Jepang dengan mudah memperoleh kemenangan, yang semakin mendekatkan mereka untuk menyeberang ke daratan Cina. Pertempuran di daratan Cina akhir 1894. Jepang mulai menduduki beberapa kota di Cina dan semakin dekat dengan ibu kotanya, yaitu kota Beijing. Kemenangan Jepang di Sungai Yalu juga mempermudah merebut kota Julianseng dan Andong, yang dilakukan pada malam hari dan mengagetkan tentara Cina. Kota Mukden menjadi target Jepang yang berikutnya. Begitu pula dengan Port Arthur. Guna menduduki semenanjung Liaodong dan menyeberang
ke kota Weihai di provinsi Shandong. Di saat yang sama, Jepang juga menyerang ke bagian utara dan mampu menguasai kota Haicheng di provinsi Liaodong yang sudah masuk Manchuria. Selain itu, Jepang juga bisa menduduki wilayah Pulau Formosa atau Taiwan. Perang Cina-Jepang I pun berakhir dengan kemenangan Jepang. Dampak Perang Cina-Jepang I. Berkat kemenangan dalam perang ini, Jepang menjadi negara yang mempunyai pengaruh besar di Korea dan Cina. Sebaliknya, Cina yang semula dianggap sebagai penguasa timur, jauh dan tertutup dari peradaban asing, dikalahkan oleh negara tetangga yang dulu menjadi pengagumnya. Hilangnya kekuasaan atas Korea yang merupakan negara pembayar upeti, membuat Cina terpukul dan memicu kemarahan rakyatnya. Kekalahan ini mendorong terjadinya beberapa pergolakan politik dalam negeri Cina yang dipimpin oleh Sun Yat-sen dan Kang Youwi. Selain itu, Perang Cina-Jepang I juga menelan banyak korban. Dari pihak Cina, ada sekitar 35.000 korban meninggal dan terluka. Sedangkan di pihak Jepang, terdapat 13.823 korban meninggal dan 3.973 orang terluka. Perang Cina-Jepang II berlangsung dari 7 Juli 1937 sampai 9 September 1945. Peperangan ini merupakan kelanjutan dari Perang Cina-Jepang I dengan skala lebih besar. Meski Jepang telah meraih kemenangan pada Perang Cina-Jepang I, ternyata perseteruan dua negara ini masih berlanjut. Salah satu sebabnya adalah Jepang menganut paham Hakko Ichiyo, sehingga ingin mendominasi negara-negara di Asia Timur Raya, termasuk Cina. Secara politis dan militer, Perang Cina-Jepang II berakhir pada 1945. Tidak berselang lama setelah menyerahnya Jepang terhadap sekutu dalam Perang Dunia II. Apa sih yang melatar belakangi Perang Cina-Jepang II? Yaitu, Perang Cina-Jepang II berawal dari insiden jembatan Marco Polo. Saat itu, tentara Kwantung Jepang sedang berlatih di dekat kota Wanping, Cina. Menurut orang Jepang, setelah latihan, ada suatu orang tentara yang tidak ikut pulang. Pihak Jepang menyatakan bahwa tentara itu diculik oleh pasukan Cina. Kejadian tersebut membuat Jepang menuntut pasukan Cina, yang akhirnya dirundingkan oleh Dewan Politik di Hebei. Namun, pada saat itu, tentara Jepang justru melakukan penembakan di jembatan Marco Polo. Hal inilah yang melatar belakangi meletusnya Perang Cina-Jepang II. Pada sebelumnya, dua partai ini tidak mempunyai hubungan baik. Pasukan komunis kemudian melakukan perlawanan dengan cara gerilya dan mendapatkan bantuan dari Rusia. Sementara itu, Partai Kuomintang mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat dan Inggris melalui jalur Burma Road yang menghubungkan Myanmar dan Cina. Namun, pada 27 Juli 1940, jalur ini ditutup Jepang setelah mengetahui bantuan dari Inggris. Kendali demikian, pada 16 November 1940, jalur ini dibuka kembali. Pada akhirnya, Jepang tidak mampu merampas lebih jauh lagi. Setelah menyerbu daerah utara dan timur, serta menduduki daerah pantai, Cina dengan daerahnya yang luas dan penduduknya yang banyak, sulit dikalahkan Jepang, yang merupakan negara kecil. Kendati demikian, Jepang sempat membentuk pemerintahan boneka di daerah yang berhasil didudukinya. Bentuk pemerintahan boneka Jepang. Beberapa pemerintahan boneka yang dibentuk Jepang yaitu Mongolia pada Oktober 1937 di bawah pimpinan Pangeran Yun, Peiping pada pertengahan Desember di bawah pimpinan Wang Kemit, Nanjing pada Maret 1940 di bawah pimpinan Wang Qingwei.
Akhir Perang Cina-Jepang II. Meski sempat unggul, pada akhirnya Jepang tetap tidak mempunyai militer yang cukup banyak untuk menguasai seluruh wilayah Cina. Ditambah lagi, saat itu tentaranya juga dikerahkan di Pasifik untuk berperang melawan sekutu dalam Perang Dunia II. Seperti diketahui, keinginannya untuk membentuk negara Asia Timur Raya membuat Jepang tidak hanya menghadapi Cina, tetapi juga bangsa Barat yang sudah lama bersongkol di Asia Tenggara. Pada 14 Agustus 1945, Jepang resmi menyerah tanpa syarat pada pihak sekutu, setelah 2 kotanya dibom atom oleh Amerika Serikat. Beberapa minggu setelahnya, Perang Cina-Jepang II juga berakhir karena Jepang tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan Cina. Dampak Perang Cina-Jepang II. Dalam Perang Dunia II, Cina masuk dalam salah satu dari The Big Five, bersama Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Perancis. Perang Cina-Jepang II merupakan perang di Asia terbesar pada abad ke-20. Tidak heran jika pertempuran ini menimbulkan banyak dampak. Akibat perang ini, Cina menderita kerugian ekonomi secara langsung sebesar lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat dan kerugian tidak langsung senilai 500 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, lebih dari 35 juta tentara dan rakyat sivil Cina meninggal dunia dalam Perang Cina-Jepang II yang berlangsung selama 8 tahun. Jumlah tersebut diperkirakan setara hampir 8% dari total populasi Cina pada 1908. Sedangkan pihak Jepang diduga kehilangan 1,5 juta tentaranya untuk Perang Cina-Jepang II. Pesan dan pembelajaran yang kita dapati dari materi ini adalah, sebagai bangsa yang terdiri atas beragam suku, bahasa, budaya, agama, termasuk kepentingan politik, sudah semestinya kita bersyukur. Meski karena berbeda sikap dan kepentingan politik, bangsa kita tetap mampu menjaga keutuhan dan kerukunan dalam bingkai kebinekaan. Kedepannya, keutuhan ini harus terus kita pertahankan, rawat, dan intensifkan agar persatuan dan kesatuan kita semakin kukuh dan kuat berakar dalam keindonesiaan.